Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita memulai, saya juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sering komen juga, dan yang sering like. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini teman-teman, untuk kabar utama yang akan kita kabarkan, teman-teman bisa fokus ke logo yang ada di dada kiri saya, teman-teman. Logo Persib, di atasnya ada bintang 3. Yang insya Allah bintang 3 ini akan nambah 1 di belakangnya nih. Dan ini juga ada syarat yang lebih mudah lagi, alhamdulillah gitu ya, karena ya beberapa syarat yang lain sudah mulai terkikis gitu ya. Jadi insya Allah kita semakin cepat untuk merayakan gelar juara, teman-teman. Tapi ya tidak boleh jumawa dulu. Nah, nanti akan kita coba bahas, kita akan ulas di papan atas yang semakin panas dan di papan bawah juga yang semakin ganas gitu ya, sikut-sikutan agar lolos dari jurang degradasi. Nah, ini ya kita coba kasih informasi terbaru dan memang yang terawal lah buat teman-teman Boboto semua. Tapi sebelum masuk ke tema pembahasan utama, saya juga ingin mengingatkan teman-teman Bobotoh yang masih belum memiliki merchandise Persib Bandung terbaru dan original gitu ya, official. Daripada ribet buka aplikasi sana, aplikasi sini, harganya pun ya lumayan masih tinggi gitu ya. Teman-teman bisa langsung saja beli produk merchandise official Persib Bandung di sini gitu ya, di channel saya, yang mana nantinya jersey ini dengan logo bintang 3 ini akan sedikit mulai langka dan harganya bisa mahal, teman-teman, kalau sudah berganti bintang. Jadi mangga dimanfaatkan saja, bisa klik di layar kiri handphone teman-teman Boboto semua. Di situ sudah ada gambar daripada jersinya, deskripsinya apa, lalu juga ada harganya. Pilih sesuai dengan budget teman-teman semua. Jadi di sini mah tidak ada harga yang memang mahal-mahal gitu ya, semuanya insya Allah masih terjangkau gitu. Jadi ada jersey ya player issue yang sama dengan digunakan oleh pemain Persib Bandung, lalu juga ada jersey replika dan juga jersey supporter edition, yang mana semuanya perbedaannya hanya di kainnya saja. Kalau desain semuanya sama, hanya kainnya saja yang berbeda, tapi itu semuanya juga bagus, teman-teman. Nah, kita juga sudah niatkan memang membantu teman-teman yang mempunyai UMKM khusus yang memperjualbelikan merchandise Persib Bandung. Kita angkat juga di sini biar perekonomian warga Jawa Barat maupun teman-teman Boboto juga ikut terangkat ya, insya Allah lah. Saya coba bantu dikit-dikit dengan memunculkan ya di sini produk-produknya. Teman-teman juga bisa cari, mangga dicari dulu saja. Nanti banyak produknya di sini, sesuaikan dengan budget, mulai dari jaket, nanti ada kaos kaki, tas, jam tangan, topi, segala macam merchandise-nya ada di situ. Jadi kita juga bisa sekalian membantu teman-teman Boboto yang memang ya berjualan gitu ya. Jadi dari Boboto oleh Boboto gitu. Nah, ini ya mudah-mudahan lah semuanya dapat berkah di bulan Ramadan ini, teman-teman. Amin. Nah, kita masuk teman-teman yang mulai kabar pertama dulu saja mengenai Persib Bandung, tentu saja yang mana syarat untuk mendapatkan gelar back to back juara ini semakin cepat sepertinya, namun tetap kita tidak boleh jumawa atau sombong dulu karena kita sudah bahas dari kemarin. Jadi dari kemarin kan kita bahas 4 tim yang ada di klasmen atas ini, klasmen 1 atau posisi 1, 2, 3, 4. Persib, Dewa, Persebaya dan Persija ini memang sedang bersaing mati-matian gitu ya untuk memperebutkan gelar juara. Nah, kemarin kita bahas kayak Dewa, Persija gitu ya, ini memang kenapa pada kalah di kandang gitu ya. Nah, Dewa punten Persebaya juga tadinya ya sepertinya akan menang, tapi ternyata draw juga di kandang nih. Ini makin seru, ada apa gitu ya dengan klub-klub yang memang mengejar atau ingin ya mendekati poin dari Persib Bandung ini. Nah, dengan perbedaan poin ya ada yang 8 gitu ya, ada yang 9, ada yang lebih dari 10 poin. Nah, ini memang menjadikan
apa cywar tersendiri dari pelatih-pelatih mereka masing-masing gitu ya. Kalau Dewa United sepertinya mengeluarkan cywar bahwa waduh, ini kayaknya Persib yang akan juara. Pokoknya Dewa mah ya musim ini memang targetnya bukan juara katanya. Jadi ya sudahlah gitu ya. Kita bermain apa adanya saja. Nah, ini apakah cywar biar teman-teman atau skuad Persib Bandungnya, skuad Dewa Unitednya juga tenang, nggak dibebani target juara atau mengejar Persib Bandung. Nah, ini ya bagus juga. Lalu juga untuk Persebaya yang mana juga kan kita di luar dugaan gitu ya. Pertandingan semalam ini ada drama di babak akhir gitu ya. Jadi ya banyaklah untuk yang memang hal-hal tidak terduga gitu ya. Yang penting yang syarat Persib kemarin kan untuk back to back juara ini tersisa 7 pertandingan. Dari 7 pertandingan ini kan kemarin tuh kita minimal 5 kali pertandingan, 2 kali ya sudahlah, mau draw atau mau kalah misalkan, kalau bisa jangan sampai kalah gitu ya, minimal draw saja. Nah, 5 kali menang ini sudah insya Allah sudah tidak terkejar oleh perolehan poin dari klub-klub atau tim di bawah Persib gitu ya. Namun ya dengan imbangnya Persebaya semalam ini juga menjadi satu keuntungan juga buat Persib Bandung minimal. Jadi mengurangi teman-teman dari 5, oke lah kita 4 kali menang saja, namun 3 kali pertandingan ini harus draw gitu ya. Jadi 4 menang, 3 draw. Kalaupun kalah ya minimal kalah 1 kali lah gitu ya. Jadi 4 menang, 2 draw. Ini masih memungkinkan Persib Bandung untuk juara teman-teman. Tapi perlu diingat, ini kita dari 7 pertandingan ini ada 2 laga krusial yang mana ini juga di away gitu ya, pada saat menghadapi Borneo dan juga pada saat menghadapi Malut United. Kita tahu teman-teman, Malut United luar biasa impresifnya ketika bermain di Stadion Kiraha ya gitu ya, di kandangnya. Lalu juga untuk Borneo FC juga sekarang kan sudah kembali ke kandangnya gitu ya, setelah kemarin direnovasi oleh PUPR, yang mana ini juga ya lumayan lah gitu. Namun ya tidak buruk-buruk amat. Persib Bandung ketika away ke sana juga kadang mendapatkan nilai yang positif gitu. Jadi ya kita doakan saja semuanya positif, semuanya juga ya biar mempercepat lah untuk proses back to back juara ini. Amin teman-teman. Nah, ini bukan hanya di papan atas saja ternyata yang sedang ramai. Di papan bawah pun sekarang sudah banyak beredar di kalangan media gitu ya. Ini hitung-hitungan bahkan sebelum ada Liga 2 kemarin, siapa yang promosi itu kadang sudah beredar gitu kabarnya. Nah, ini kenapa kita ya bahas, karena teman-teman juga harus tahu sebetulnya ada apa sih untuk gejolak drama di Liga 1 ini. Nah, ini saya coba kasih gambaran gitu ya buat teman-teman semua, tapi saya harus punya alat bantu di sini sebentar. Jadi saya juga biar nggak salah untuk klasmennya saja gitu ya. Jadi saya coba jelaskan ke teman-teman. Kita mulai dari klasmen 14 sampai dengan klasmen 18. Jadi 14 sampai 18 ini kurang lebih melibatkan 5 tim teman-teman, yang mana saya kasih benang merah paling awal dulu saja. Benang merah yang pertama adalah di sini kan Perry Paulus baru kemarin lah mengatakan bahwa saya akan membuat Liga 1 ini rame sampai dengan akhir musim sama dengan Liga 2 katanya. Nah, dibikin ramenya ini apakah memang rame pertandingannya atau rame dramanya atau bagaimana? Ini juga masih ambigu, belum jelas. Tapi yang jelas ya Perry Paulus mengatakan itu gitu ya. Dan ya kita lihatlah untuk rame juga karena memang rame gitu ya. Beberapa tuan rumah di peringkat atas juga ini tumbang draw dan lain sebagainya. Jadi ya what a drama gitu ya. Jadi ya Perry Paulus mungkin sudah berhasil sejauh ini, tapi ya sampai dengan akhir musim kita nggak ada yang tahu lah apa yang akan terjadi. Namun dari 5 papan, kalau bilang papan bawah nggak, ya papan bawah lah ya, dari 5 tim papan bawah yang memang poinnya masih jauh gitu ya untuk mengejar ke papan tengah minimal, ini menjadi polemik siapakah yang akan terdegradasi teman-teman. Jadi ini kabarnya sudah beredar di kalangan media, yang mana waktu itu saya juga belum bisa nge-share karena takutnya hoax atau takutnya mengganggu ya
tim-tim di Liga 2 juga maupun Liga 1 gitu ya. Jadi ya kita tahan tapi akhirnya sekarang makin sedikit terbuka nih teman-teman. Jadi sudah dipastikan dulu dari benang merah itu ada satu benang yang turun bahwa Liga 2 sudah selesai dan memang terjadi drama menarik sampai dengan akhir kompetisinya, yang mana ada 3 tim yang promosi ke Liga 1 musim depan, yaitu Bayangkara FC, lalu juga ada Persijap Jepara dan juga ada PSIM Yogyakarta. Nah, drama selanjutnya adalah ini sebelum ada yang promosi siapa aja belum tahu nih. Nah, ini sudah beredar itu bahwa ada tim, kalau ada tim Jawa Tengah ya minimal harus turun Jawa Tengah ke Liga 2 gitu ya. Kalau ada klub Jogja ya yang naik satu harus turun gitu. Nah, ini memang yang menjadi satu hal yang apa benar atau enggak gitu, apa memang sengaja atau enggak. Nah, ini kita nggak pernah tahu, tapi kita coba cari faktanya dan datanya teman-teman. Jadi di sini hanya ada fakta dan data gitu ya, bukan hanya sekedar omong-omong saja teman-teman. Baik, kita coba bahas untuk nunggu setidaknya zuhur gitu ya, biar nggak terlalu lama nunggu maghrib. Nah, kita bahas dulu dari peringkat buncit atau klasmen paling bawah, yaitu Madura United di posisi 18 teman-teman. Ini dengan poin 21 sepertinya akan sangat sulit untuk naik ke atas. Nah, yang salah satu calon terdegradasi adalah Madura United. Nah, ada apa sebetulnya di balik klub Madura United ini? Yang pertama, ini juga kita tahu pemilik dari Madura United sebetulnya teman baik dari Wahaji Umuh gitu ya, dalam apa ya, kalau nyerenteng mah oke lah untuk pemilik dari Madura dan juga pemilik dari Persib Bandung atau Wahaji Umuh. Namun akhirnya pemilik Madura ini terkena atau terjerat kasus korupsi, yang mana setelah pengadilan memutuskan bahwa terbukti korupsi dan ada juga terbukti aliran dana sekitar 40 M ke klub Madura United. Nah, dari situ mungkin gonjang-ganjing, sponsor juga mulai gimana, pemain juga mungkin telat gaji dan lain sebagainya, sehingga ada masalah finansial yang sekarang ya mungkin ada apa ya, pengaruhnya juga kepada penampilan atau performa dari pemain-pemain Madura United gitu ya, sehingga ya sekarang di papan bawah. Apakah ini memang untuk membersihkan nama baik sehingga ya sudah kita degradasikan dulu, atau ya memang penampilannya buruk gitu ya, atau tidak baik sehingga ya layak untuk degradasi. Nah, ini kita nggak ada yang tahu lah. Jadi ya calon kuat degradasi musim ini adalah Madura United. Lanjut ke posisi 17 teman-teman. Di sini ada PSS Sleman. Nah, ini kita bahas yang memang sebelum tahu gitu ya, ada klub PSIM Jogja yang mana akan naik ke Liga 1 musim depan. Jadi ya PSS Sleman ini juga di balik klubnya memang bermasalah teman-teman gitu ya, dari mulai manajemen dan pendukungnya yang sudah hilang respect gitu ya kepada pemilik PSS. Lalu juga ya PSS Sleman juga di awal musim ini sudah dikurangi poinnya gitu ya, karena terjerat skandal match fixing atau pengaturan skor di tahun 2018 dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin untuk membersihkan nama baiknya juga biar tidak terlalu menjadi sorotan, makanya ya mungkin ini karena performanya juga tidak baik ya, sehingga pantas mungkinnya degradasi di musim ini dan akan digantikan oleh PSIM Yogyakarta. Karena Yogyakarta sendiri ini menjadi nilai historis atau masih mempunyai daya jual untuk PT LIB, karena ya punya nilai jual aja lah gitu. Jadi harus ada klub Jogja yang memang pantas di Liga 1 teman-teman gitu. Lalu kita lanjut ke peringkat 16, Semen Padang. Semen Padang juga ini masih menjadi polemik, apakah memang degradasi atau tidak gitu ya, calon kuat degradasi atau tidak. Ini masih 50-50 karena sebelum ada kabar kemarin tim yang tim yang promosi dari Liga 2, Semen Padang ini katanya nggak akan degradasi musim ini karena ada sosok di balik itu yang kuat. Jadi pemilik Semen Padang ini adalah tangan kanannya pemerintah atau orang dekatnya presiden kita lah gitu ya, Presiden Republik Indonesia. Jadi untuk Semen Padang ya mungkin bisa dijadikan
apa kendaraan politik selanjutnya atau bagaimana, karena kita tahu juga di zaman modern ini kadang politik sudah masuk ke dunia sepak bola gitu ya, bahkan ya Persib Bandung pun itu, cuman ya memang tidak terang-terangan dan ya lebih wise aja kayaknya. Kalau di Persib Bandung mah petingginya lebih kalem gitu ya, jadi ya memang Boboto juga akan baik lah, penting mah prestasinya baik gitu ya. Tapi kalau di sini di Madura United memang ya kental dengan politik gitu ya teman-teman, jadi ya sepertinya apakah memang akan degradasi atau tidak. Tapi kalau prediksi sebelum ini untuk Semen Padang katanya tidak akan degradasi. Kita lihat nanti hasilnya bagaimana teman-teman. Lalu juga kita naik ke peringkat 15. Ini satu peringkat di atas zona degradasi gitu ya. Ada PSIS Semarang. Nah, PSIS Semarang ini klubnya juga bermasalah teman-teman. Jadi rata-rata yang ada di papan bawah ini klubnya bermasalah, baik internal maupun ya performa timnya gitu ya, performa permainannya. Nah, untuk PSIS Semarang ini selain memang manajemennya dan juga supporternya sedang tidak akur gitu ya, dan ini juga sempat kemarin beberapa hari yang lalu lah kita juga terima kabar PSIS Semarang dijual 80M katanya kalau yang ingin membeli PSIS Semarang. Nah, ini apakah untuk menutupi biaya kampanye kemarin pemiliknya gitu ya, Pak YS gitu ya, apakah itu atau memang sedang krisis finansial karena dananya kemana-kemana larinya PSIS ini, jadi ya performa permainannya juga nggak stabil gitu ya. Nah, ini kita nggak ada yang tahu, tapi ada sedikit masalah di atas atau di balik klub PSIS ini, sehingga ya ingin katanya sok aja kalau yang mau beli PSIS 80M lah katanya dijual gitu ya. Nah, ini wah, ini drama baru gitu ya, yang teman-teman saya yakin belum semuanya tahu. Jadi di sini mah kita buka-bukaan fakta dan data saja teman-teman. Jadi PSIS ini kalau memang gitu ya mau didegradasikan atau akhirnya degradasi menggantikan Semen Padang ya bisa jadi, karena ada Persijap Jepara yang musim depan itu promosi ke Liga 1. Jadi untuk PSIM Jogja naik, klub Jogja yang lainnya PSS Sleman degradasi. Nah, sekarang Persijap Jepara naik ke Liga 1 untuk wakil Jawa Tengah, PSIS Semarang wakil Jawa Tengah turun ke kasta kedua. Ini bisa jadi. Jadi ya apakah sesuai dengan skenario tertentu atau tidak, kita lihat hasilnya nanti teman-teman. Terakhir di posisi 14 yaitu Persis Solo. Persis Solo ini juga menjadi menarik. Awalnya kan ada di zona degradasi, tapi sekarang mulai membaik, naik. Jadi klub Jawa Tengah lainnya adalah Persis Solo ini, apakah ya selamat atau tidak? Tapi kalau Persis Solo memang di awalnya sebelum kemarin sempat beredar di kalangan media itu ya memang tidak degradasi gitu ya kalau Persis Solo, tapi ya memang ini menjadi satu polemik juga karena ya kenapa tidak degradasi. Nah, ini juga pertanyaan kenapanya ada sesuatu, tapi ya ini mah sekedar tahu saja gitu ya, kita tidak menebak-nebak, kita tidak menuduh. Nah, di balik untuk investor dari Persis Solo ini kan yang punyanya juga Kaisang gitu ya, lalu ya anak mantan presiden kita, lalu juga ada Pak Erick Thohir di situ punya sahamnya juga, lalu ada beberapa pengusaha kelas atas juga yang punya nyimpan sahamnya di Persis Solo ini. Jadi kalau klubnya degradasi ya nggak punya nilai jual juga, mereka juga tidak bisa ya setidaknya ya malu lah gitu ya, masa klubnya degradasi tapi stadionnya sering dipakai misalkan gitu ya. Jadi ya mungkin ada hitung-hitungannya atau bagaimana ya, kita juga nggak nuduh lah, tapi ya inilah fakta yang memang ada gitu ya. Jadi di klub-klub yang berada di papan bawah ini memang semuanya ada sedikit masalah atau memang ya ada dramanya lah di situ ya. Sekarang kita coba aja kalau yang nggak ada drama, misalkan PSM Makassar atau misalkan Persita Tangerang gitu yang ada di zona degradasi. Kalau degradasi ya sudah gitu ya, nggak ada drama apa-apa, dicari kesalahannya pun ya nggak ada, mungkin memang performa timnya jelek mungkin gitu ya. Tapi kalau tim-tim yang ada saat ini yang real gitu ya, yang nyata,
ketika ditelusuri memang bermasalah gitu ya. Dari 14 sampai ke 18 ini tim-timnya memang mempunyai latar belakang masalah teman-teman. Jadi ya kita tunggu aja lah nanti akhirnya bagaimana. Yang jelas Persib OTW bintang 4 teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.